Ada satu hal yang sedang bergerak di balik layar, dan dampaknya bisa langsung menyentuh dua hal yang paling sensitif bagi pensiunan: kesinambungan penghasilan bulanan dan kepastian hak yang selama ini dianggap otomatis aman. Banyak orang mengira selama status pensiun sudah keluar dan rekening masih aktif, semuanya akan berjalan tanpa perubahan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena begitu pemerintah mengubah struktur anggaran, menggeser prioritas belanja, atau memperbarui aturan teknis pembayaran, yang paling dulu terasa biasanya bukan pada angka-angka besar di berita, melainkan pada ritme pencairan, verifikasi data, dan kecepatan penyaluran. Itu sebabnya, jika ada informasi tentang rapel dan penyesuaian gaji pensiun yang akan masuk ke APBN 2026, Anda tidak bisa menanggapinya sekadar kabar gembira. Ini adalah urusan hak, urusan aturan, dan urusan administrasi yang kalau satu saja tidak beres, hak yang seharusnya lancar bisa tertahan. Jangan lewati bagian ini, bukan karena ingin menakut-nakuti, tetapi karena satu kebiasaan yang sering merugikan pensiunan adalah terlalu cepat percaya kabar cair, lalu terlalu terlambat menyiapkan data, dokumen, dan rekening. Akhirnya, ketika pencairan benar-benar berjalan, justru terjadi keterlambatan hanya karena hal kecil seperti data tidak sinkron, status keluarga belum diperbarui, atau rekening bermasalah. Dan pada usia pensiun, keterlambatan bukan sekadar menunggu, tetapi bisa menjadi tekanan untuk belanja harian, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Ada sinyal resmi yang disebutkan sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto agar rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan ke dalam struktur APBN 2026. Sinyal itu bukan sekadar komentar ringan, disebut mengarah pada perintah agar kementerian dan lembaga terkait menyiapkan langkah teknisnya. Namun di sisi lain, banyak orang juga mengira kalau sudah diperintah berarti segera cair. Disinilah letak kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Dalam kebijakan publik, perintah atau sinyal politik hanyalah pintu awal. Setelah itu masih ada pagar-pagar resmi, pagu anggaran, rincian belanja, aturan pelaksana, petunjuk teknis, verifikasi data, hingga kesiapan sistem penyaluran. Tanpa itu semua, tidak ada instansi yang boleh menyalurkan dana besar-besaran hanya berdasarkan kabar. Dan bagian yang paling menentukan adalah dokumen resmi, ketentuan anggaran, aturan teknis, dan mekanisme pembayaran yang biasanya dituangkan melalui regulasi dan pedoman pelaksanaan. Nanti seluruh alur resminya akan dijelaskan dengan rapi siapa yang berhak, mengapa rapel muncul, mengapa tidak otomatis cair bersamaan dengan pensiun bulanan, apa saja tahapan yang wajib dilewati, dan langkah apa yang paling aman dilakukan agar hak Anda tidak tersendat. Jadi bertahan sampai akhir, karena kalau Anda hanya mengambil potongan informasi rapel masuk APBN tanpa memahami mekanismenya, yang muncul justru harapan yang tidak terkelola, lalu kecewa, lalu panik saat melihat pencairan belum terjadi. Kita tidak ingin itu terjadi. Informasi yang beredar menyebut ada berita nasional dengan judul resmi bahwa Presiden Prabowo memerintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026 dan disebutkan pula bahwa publikasi beritanya dilakukan pada 1 March 2026. Di dalam narasi tersebut dibahas mekanisme, waktu pencairan, serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi bagi pensiunan ASN, TNI, Polri, termasuk janda, duda, dan penerima pensiun terusan. Kabar ini memang terasa seperti lampu hijau. Setelah sekian lama banyak pertanyaan muncul tentang kapan ada penyesuaian lagi dan kapan ada kepastian rapel. Namun penting untuk menjaga cara pandang yang realistis. Sinyal kuat dan arahan politik tidak otomatis sama dengan dana langsung masuk rekening pada minggu berikutnya. Prosesnya panjang, teknis, dan melibatkan banyak pihak. Dalam penjelasan yang beredar, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen harus menyelaraskan komponen anggaran dan data dalam sistem terlebih dahulu. Ini tahap yang sangat menentukan karena menyangkut validitas data penerima, akurasi perhitungan, dan kepatuhan pada aturan belanja negara. Mengapa rapel tidak bisa langsung ditransfer? Karena setelah arahan Presiden, pemerintah perlu menetapkan pagu anggaran, menyesuaikan komponen belanja dalam APBN 2026, lalu menyinkronkan basis data PT Taspen dengan data valid seluruh penerima pensiun. Di titik ini, ketelitian adalah kunci. Kesalahan hitung atau salah transfer bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bisa menjadi temuan administrasi dan memunculkan proses koreksi yang semakin memperlambat penyaluran. Pertanyaan yang paling sering muncul tentu, kapan rapel bisa cair? Banyak yang berharap tidak lama setelah pengumuman dana rapel langsung masuk, akan tetapi mekanisme yang digambarkan tidak seperti itu.
Pemerintah disebut perlu menunggu pengesahan rinci APBN 2026 terlebih dahulu. Setelah itu baru turun petunjuk teknis, kemudian dilakukan simulasi perhitungan oleh PT Taspen. Tahapan ini dapat memakan waktu beberapa minggu bahkan beberapa bulan, tergantung kompleksitas data dan kesiapan sistem. Karena itu, sikap yang paling aman adalah menyiapkan hal-hal yang bisa dikendalikan di tingkat penerima, data, dokumen, dan rekening. Dalam narasi yang sama, Presiden Prabowo disebut juga menyinggung stabilitas ekonomi nasional dan menyatakan bahwa tahun 2026 memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Disebutkan bahwa pendapatan negara, terutama dari pajak, mengalami peningkatan sehingga memberi ruang untuk menaikkan belanja pegawai dan pensiunan dalam APBN 2026. Logikanya sederhana. Jika pendapatan negara cukup dan stabilitas fiskal terjaga, peluang realisasi rapel menjadi lebih kuat. Namun tetap, peluang fiskal harus diterjemahkan menjadi angka anggaran dan aturan pelaksanaan sebelum penyaluran bisa dilakukan. Lalu siapa saja yang disebut berhak menerima rapel? Dalam informasi yang Anda berikan, cakupannya luas. Seluruh pensiunan yang menerima pensiun reguler melalui PT Taspen disebut berhak atas kenaikan gaji pokok dan rapel sesuai ketentuan APBN 2026, termasuk di dalamnya pensiunan dini, pensiunan atas permintaan sendiri, pensiun terusan, serta penerima pensiun janda dan duda. Besaran rapel berbeda-beda tergantung golongan terakhir dan masa kerja. Disebutkan juga bahwa golongan I sampai golongan AFD termasuk, sehingga tidak ada yang ditinggalkan. Namun tetap ditekankan, nominal penyesuaian menyesuaikan golongan masing-masing, sehingga perbandingan angka antar orang tanpa melihat masa kerja dan pangkat terakhir sering memicu kesalahpahaman. Untuk mekanisme pencairan, informasi yang beredar memperkirakan rapel tidak digabung dengan gaji bulanan karena nilainya dapat cukup besar, sehingga biasanya dicairkan terpisah. PT Taspen diperkirakan mengumumkan secara resmi melalui situs web, aplikasi, dan media sosial resminya. Inilah titik penting bagi para pensiunan. Jangan mudah percaya kabar dari grup percakapan atau sebaran pesan berantai sebelum ada rilis resmi. Dalam urusan hak, sumber resmi adalah pegangan yang paling aman. Ada satu bagian praktis yang sangat relevan untuk menghindari keterlambatan, memastikan data dan rekening. Disebutkan bahwa data pensiunan di PT Taspen harus benar dan terbaru, nomor rekening harus aktif, dan jika ada perubahan status keluarga, misalnya perubahan ahli waris atau status janda usia duda, perlu segera diperbarui. Keterlambatan sering terjadi bukan karena haknya tidak ada, melainkan karena data belum diperbarui atau rekening tidak aktif. Jadi, langkah pencegahan terbaik adalah memastikan administrasi pribadi rapi sebelum mekanisme pencairan berjalan. Sampai di sini, inti kabar pertama dapat disimpulkan secara tenang. Ada sinyal kuat dan arahan agar rapel kenaikan gaji pensiunan masuk dalam APBN 2026. Tetapi pencairan tetap harus melalui tahapan administratif dan fiskal yang tidak singkat. Yang paling bijak dilakukan sekarang adalah memastikan data valid, memantau pengumuman resmi pemerintah dan PT Taspen, serta tidak terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya. Berikutnya, kita masuk ke fondasi yang menjelaskan mengapa rapel ini muncul. Ini penting karena banyak orang mengira rapel adalah bonus tambahan yang datang tiba-tiba. Padahal, di penjelasan yang Anda lampirkan, rapel disebut sebagai konsekuensi administratif dari sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya, yakni penyesuaian gaji ASN aktif pada tahun 2025. Penjelasannya begini, sistem pensiun negara menghitung hak pensiun berdasarkan gaji terakhir saat seseorang masih aktif bekerja. Maka ketika gaji ASN aktif disesuaikan naik pada 2025, dasar perhitungan pensiun seharusnya ikut menyesuaikan. Ini logis dan selaras dengan prinsip hak. Jika dasar gaji berubah, maka dasar perhitungan pensiun yang mengikuti gaji itu pun perlu dihitung ulang. Masalahnya, dampak penyesuaian tidak selalu langsung tercairkan pada saat yang sama. Ada proses administrasi dan teknis. Sistem pembayaran perlu disesuaikan, anggaran perlu disiapkan, aturan teknis harus dibuat, data harus sinkron antar lembaga, dan bank penyalur harus siap menyalurkan. Karena proses ini memerlukan waktu, muncullah istilah rapel, selisih hak yang sebenarnya sudah berlaku sejak penyesuaian gaji diberlakukan, tetapi baru dapat dibayarkan setelah regulasi dan mekanisme teknis selesai. Di titik ini, penting untuk menegaskan kembali definisinya. Rapel bukan bantuan dadakan, bukan program terpisah, bukan hadiah misterius. Rapel adalah selisih yang memang menjadi hak pensiunan setelah ada kenaikan gaji dasar bagi ASN aktif, tetapi belum terbayar pada periode ketika penyesuaian mulai berlaku.
Selisih yang belum dibayar itulah yang kemudian dihitung dan direncanakan untuk dicairkan pada 2026 setelah semua prosedur selesai. Dalam naskah Anda, disebut banyak orang menyebut 1 March 2026 sebagai patokan atau target pencairan rapel. Di sini perlu dipahami secara tertib, tanggal acuan seperti itu sering dipakai sebagai target koordinasi agar semua pihak memiliki referensi waktu yang sama. Namun, tanggal target bukan jaminan otomatis bahwa dana masuk rekening persis pada hari tersebut tanpa tahap tambahan. Penetapan waktu pencairan biasanya bergantung pada penyusunan aturan pelaksana, penetapan sumber anggaran, serta kesiapan sistem penyaluran. Tanpa dasar hukum dan keputusan teknis yang final, pencairan resmi tidak boleh dilakukan. Karena itu, sikap yang paling aman adalah menunggu kepastian resmi sambil memastikan kesiapan administrasi pribadi. Menunggu kepastian resmi adalah hal wajar dalam kebijakan publik. Yang tidak wajar justru ketika rumor dijadikan pegangan utama, lalu muncul harapan yang terlalu tinggi, kemudian kekecewaan ketika realisasinya belum terjadi. Sekarang soal nominal rapel. Wajar jika setiap pensiunan menerima nominal yang berbeda. Sistem perhitungan pensiun bersifat individual, bukan rata-rata. Dalam naskah, Anda disebut beberapa faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya rapel. Pertama, golongan terakhir saat masih aktif. Semakin tinggi golongan, semakin besar dasar penghasilan yang dipakai untuk menghitung pensiun, sehingga potensi rapel juga lebih tinggi. Kedua, masa kerja. Masa kerja yang lebih panjang biasanya menghasilkan nilai pensiun yang lebih besar karena akumulasi pengabdian lebih lama. Ketiga, komponen penghasilan yang melekat saat masih aktif. Ada komponen yang dihitung untuk pensiun, ada yang tidak. Keempat, durasi periode yang dirapel. Semakin panjang periode selisih yang belum dibayar, semakin besar jumlah rapel. Karena faktor-faktor ini, dua orang yang sama-sama berada pada golongan yang sama belum tentu menerima rapel dengan angka yang sama. Satu orang mungkin masa kerjanya lebih panjang atau komponen penghasilannya berbeda, sehingga perhitungan akhirnya pun berbeda. Perbedaan nominal bukan otomatis ketidakadilan. Ini cerminan sistem yang proporsional berdasarkan riwayat kerja masing-masing. Dalam naskah Anda juga disebut perhatian publik sering tertuju pada kelompok golongan 4A sampai 4 karena berada di puncak struktur kepangkatan sehingga berpotensi menerima nominal pensiun dan rapel yang lebih tinggi. Disebutkan pula bahwa dalam kelompok golongan 4, mulai dari 4A sampai 4E, setiap kenaikan tingkat membawa perbedaan nilai yang signifikan, apalagi jika dikombinasikan dengan masa kerja panjang. Ada juga penyebutan bahwa untuk golongan 4E, potensi nilai pensiun untuk komponen tertentu bisa mendekati angka 4,9 juta per bulan. Namun naskah Anda juga sudah mengingatkan dengan tepat, angka itu bukan jaminan bahwa setiap orang golongan 4E menerima persis segitu. Itu kisaran maksimal yang sangat bergantung pada masa kerja dan komponen perhitungan individu. Dan rapel sendiri bukan otomatis sama dengan besaran pensiun bulanan, karena rapel adalah selisih dari penyesuaian pada periode tertentu. Selanjutnya, ada bagian strategis yang juga penting untuk konteks. Penguatan sistem pembayaran pensiun melalui koordinasi lebih kuat dengan Kementerian Keuangan. Dalam naskah Anda disebutkan bahwa selama ini pembayaran pensiun ASN, TNI, dan Polri dikelola oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan dalam praktiknya kadang menimbulkan kendala administratif atau keterlambatan distribusi. Karena itu, pemerintah disebut ingin memperbaiki, mengintegrasikan proses agar lebih transparan, efisien, dan cepat. Dengan koordinasi yang lebih terpusat, pengelolaan dana pensiun yang besar diharapkan lebih ketat pengawasannya dan penyalurannya melalui sistem yang modern serta aman. Namun, di sini juga perlu ditegaskan, reformasi sistem bukan pekerjaan instan. Integrasi data antar lembaga, sinkronisasi sistem teknologi informasi, dan penyusunan aturan teknis adalah pekerjaan besar yang memerlukan waktu. Justru karena itulah, kehati-hatian diperlukan agar ketika penyaluran dilakukan, potensi keterlambatan dan kesalahan dapat ditekan. Lalu apa langkah praktis yang bisa dilakukan pensiunan agar siap saat rapel benar-benar dicairkan? Dalam naskah Anda, saran yang paling tepat adalah memastikan data pribadi dan nomor rekening yang tercatat di sistem pemerintah aktif dan benar, menyimpan dokumen pendukung seperti SK pensiun dan dokumen relevan lainnya, serta mengikuti informasi hanya dari saluran resmi. Ada peringatan yang sangat penting dan layak dipertegas. Jangan percaya penawaran bantuan percepatan dari pihak tak jelas yang meminta biaya atau informasi sensitif. Proses rapel berjalan melalui jalur resmi tanpa biaya perantara. Jika ada pihak yang menawarkan mempercepat rapel dengan meminta bayaran, itu patut dicurigai sebagai penipuan.
Dengan demikian, rapel pensiun 2026 dalam naskah Anda diposisikan sebagai konsekuensi langsung dari penyesuaian gaji ASN aktif pada 2025 dengan proses realisasi yang bergantung pada aturan teknis, anggaran, dan kesiapan sistem administrasi. Tanggal target sering disebut sebagai acuan koordinasi, bukan jaminan otomatis. Maka ketenangan terbaik datang dari kesiapan, bukan dari spekulasi. Sekarang kita beralih ke bagian lain dari naskah Anda, yaitu pembahasan tentang THR 2026. Di bagian ini, informasi yang Anda lampirkan menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengumumkan bahwa pencairan tunjangan hari raya tahun 2026 akan direalisasikan. Penerimanya disebut luas, PNS pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Artinya, pensiunan tetap termasuk dalam daftar penerima. Kemudian muncul bagian alokasi anggaran, di naskah Anda ada beberapa angka yang disebut, namun tidak seragam, disebut R5 triliun. Ada pembanding tahun sebelumnya 419 triliun, lalu muncul juga 14,99 triliun, dan di bagian lain 55 triliun. Karena naskah Anda sendiri menyatakan ada beberapa versi angka yang beredar, maka cara paling aman adalah memahaminya sebagai gambaran bahwa pemerintah menempatkan THR sebagai prioritas belanja negara dengan anggaran besar, sambil menunggu angka final yang benar-benar tercantum dalam ketentuan resmi. Tentang jadwal pencairan, naskah Anda menyebut rencana transfer dana THR mulai mengalir pada minggu terakhir Februari 2026 dan juga menyebut kisaran 11 hingga 15 Maret 2026 dengan alasan umumnya THR dicairkan sekitar 2-3 minggu sebelum hari raya. Namun sesuai standar penanggalan yang diminta, seluruh target, rencana, dan kisaran tersebut diseragamkan menjadi 1 March 2026 sebagai acuan waktu yang disebut dalam naskah. Dengan demikian, penyebutan waktu pencairan dalam narasi ini diposisikan sebagai rencana yang mengarah pada 1 March 2026 sambil menunggu peraturan pemerintah yang menetapkan tanggal pasti. Di naskah Anda juga ada penyebutan kalender Hijriah dan perkiraan hari raya yang tertulis 21 atau 22 Maret 2006 serta 167 Hijriah. Angka-angka ini muncul sebagai konteks mengapa pemerintah biasanya mencairkan lebih awal. Namun, sesuai ketentuan penyeragaman tanggal, referensi waktu target pencairan dalam narasi ini tetap diarahkan ke 1 March 2026, tanpa menjadikan perkiraan itu sebagai patokan tanggal operasional. Selanjutnya, naskah Anda menjelaskan poin penting yang sering menjadi sumber salah paham. Komponen THR untuk ASN aktif dan pensiunan tidak selalu sama. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan dalam beberapa kebijakan bisa mencakup tunjangan kinerja dengan persentase tertentu. Sedangkan untuk pensiunan, komponen yang diterima tidak selengkap ASN aktif. Pensiunan umumnya menerima THR sebesar 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan yang melekat pada pensiun tersebut. Karena sudah purna tugas, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan umumnya tidak lagi diberikan. Penjelasan ini penting agar tidak muncul ekspektasi yang keliru. Ada juga perbandingan singkat dengan karyawan swasta. THR swasta diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan dibebankan kepada perusahaan dengan ketentuan umum pembayaran paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Dalam kerangka standar penanggalan yang diminta, referensi batas waktu dalam narasi ini diseragamkan dengan mengarahkan pembicaraan pada 1 March 2026 sebagai tanggal acuan yang disebut dalam konteks naskah. Naskah Anda kemudian masuk ke pertanyaan klasik, apakah nominal THR 1 kali gaji penuh atau ada tambahan? Jawaban yang diberikan tetap berhati-hati, detailnya menunggu peraturan resmi, namun dengan anggaran yang besar dan komitmen pemerintah untuk mencairkan. Harapannya nominal yang diterima tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini disampaikan sebagai harapan yang wajar, bukan kepastian angka, karena kepastian angka tetap bergantung pada regulasi yang ditetapkan. Untuk mekanisme pencairan THR pensiunan, naskah Anda menyebut bahwa umumnya dilakukan melalui bank penyalur yang sama dengan bank penyaluran pensiun bulanan. Artinya pensiunan tidak perlu mengajukan ulang atau registrasi baru, dana akan ditransfer ke rekening sesuai data yang sudah terdaftar. Di sini kembali ditekankan pentingnya rekening aktif dan tidak bermasalah, serta pentingnya segera mengurus perubahan rekening atau kendala administrasi agar tidak terjadi keterlambatan. Di bagian akhir naskah Anda ada pembahasan lanjutan tentang pola kebijakan THR beberapa tahun terakhir dan simulasi sederhana perhitungan pensiunan.
Jika pensiun pokok sekitar 4.000 per bulan, maka THR kira-kira sebesar 1 kali pensiun pokok tersebut. Jika 3.000, maka sekitar 3.000. Jika 5.000, maka sekitar 5.000. Intinya, besaran THR sangat bergantung pada besaran pensiun masing-masing. Naskah juga mengaitkan besaran anggaran negara dengan banyaknya penerima yang meliputi ASN aktif dan pensiunan, sehingga anggaran harus dibagi secara proporsional. Kenaikan anggaran yang disebut, meskipun versinya beragam, ditafsirkan sebagai indikasi ruang fiskal lebih besar yang bisa terkait bertambahnya jumlah penerima, penyesuaian gaji pokok, atau perubahan komponen yang dibayarkan. Namun tetap, kepastian komponen yang dibayar menunggu peraturan resmi. Jika seluruh isi naskah ini dirangkum dengan bahasa yang tenang dan formal, maka pesan utamanya jelas. Untuk Rapel, ini bukan uang baru yang muncul tanpa sebab, melainkan selisih hak yang dihitung ulang sebagai dampak penyesuaian gaji ASN aktif pada 2025 yang realisasinya membutuhkan tahapan anggaran dan teknis pada APBN 2026. Untuk THR, pemerintah disebut menyiapkan pencairan dengan cakupan penerima luas, termasuk pensiunan, dengan mekanisme penyaluran melalui bank penyalur, dan komponen bagi pensiunan umumnya berupa 1 kali pensiun pokok ditambah tunjangan melekat, sementara detail komponen dan tanggal pasti menunggu regulasi resmi. Sepanjang proses itu, hal yang paling menentukan di tingkat penerima adalah kerapian data, keaktifan rekening, dan kedisiplinan mengikuti sumber informasi yang resmi. Dan satu pengingat terakhir yang perlu disampaikan dengan tegas namun menenangkan, kewaspadaan bukan berarti takut. Kewaspadaan adalah cara paling aman menjaga hak agar tidak tersendat. Pastikan data benar, simpan dokumen penting, pantau pengumuman resmi, dan jangan pernah menyerahkan informasi sensitif kepada pihak yang mengaku bisa mengurus atau mempercepat pencairan dengan meminta biaya. Hak yang sah tidak membutuhkan perantara berbayar. Tenang, rapi, dan mengikuti aturan. Itulah kunci agar ketika kebijakan berjalan, hak Anda benar-benar sampai dengan lancar.